Lu pernah nggak sih, lagi duduk bengong, scroll HP, terus tiba-tiba kepikiran kayak gini? Gua udah kerja mati-matian, tiap bulan dapat gaji lumayan, bisa makan enak, sesekali healing. Tapi kok, hidup rasanya kayak nggak pernah cukup ya? Gue yakin lu pasti pernah ngerasain. Atau minimal, lu sering dengar temen lu ngeluh kayak gitu. Nah, dengerin baik-baik. Hari ini gue pengen buka satu topik yang, sumpah, nggak banyak orang mau ngomongin. Bahkan mungkin lu nggak nyadar selama ini lu lagi kejebak di dalamnya. Gue mau ngomongin soal problematika kelas menengah. Iya, kelas menengah. Kita-kita ini. Yang katanya sih, hidupnya udah lumayan. Nggak miskin, tapi juga nggak kaya banget. Yang tiap bulan gajian cukup buat bayar kosan, bayar cicilan, bisa makan enak, kadang-kadang beli kopi kekinian, staycation murah-murah. Tapi ujung-ujungnya, kok bisa ya baru tanggal segini tapi gaji tinggal segitu? Lu sadar nggak? Kenapa hidup kita kayak selalu stuck di tengah-tengah? Lu pikir, kerja keras lu bikin lu naik kelas? Nggak selalu bro. Justru banyak banget yang bilang, kelas menengah itu sengaja dibikin nyaman biar tetap jadi sapi perah. Gue tahu, kedengeran konspiratif banget. Tapi sabar dulu. Gue nggak bilang ini teori bumi datar atau semacamnya. Gue ngomongin sistem ekonomi, budaya, sama cara hidup kita yang, tanpa sadar, bikin kita jadi mesin duit buat banyak pihak. Lu mau contoh? Kita kerja keras tiap hari, nyari duit. Duitnya habis buat bayar cicilan rumah, motor, kartu kredit. Sisanya buat gaya hidup biar kelihatan sukses. Beli gadget baru, nongkrong di kafe estetik, liburan tipis-tipis, tiba-tiba, duit udah habis aja. Nunggu gajian bulan depan lagi. Udah, muter di situ-situ terus. Dan tanpa kita sadar, kita nggak pernah benar-benar bebas. Kita cuma kayak hamster di roda. Lari kenceng, capek, tapi nggak kemana-mana. Dan yang paling ngeselin, kita sering ngerasa bersalah sendiri kayak, gue aja yang kurang kerja keras, padahal masalahnya bukan di lu, tapi sistemnya yang emang dibangun kayak gitu. Hari ini gue mau ngajak lu ngebahas, apa sih sebenarnya yang bikin kelas menengah selalu jadi sapi perah? Kenapa seolah-olah kita dikasih cukup, tapi sebenarnya nggak pernah bisa benar-benar cukup? Siapa yang diuntungkan? Dan gimana cara kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Karena kalau lu ngerti cara kerja sistem ini, lu bisa mulai ngambil langkah. Bukan buat tiba-tiba jadi sultan. Karena gue nggak jual mimpi kayak motivator abal-abal. Gue di sini biar lu bisa lebih melek, lebih berdaya, dan nggak gampang dijadiin sapi perah lagi. Lu tahu nggak, yang paling bikin gue kesel dari jadi kelas menengah bukan soal gaji yang segitu-gitu aja. Bukan juga cuma soal harga bensin naik atau harga nasi padang makin mahal. Tapi perasaan capek yang nggak pernah kelar. Gue sering banget ngerasa kayak lagi lari di treadmill. Lu lari kenceng banget, keringet sampai netes ke lantai. Tapi waktu lu nengok ke samping, lu masih di titik yang sama, nggak maju-maju. Dan sialnya semua orang bilang, ya kerja lebih keras dong, biar bisa naik kelas. Mereka semua cuma ngomong doang. Dan gak pernah tahu capek seperti apa yang kita rasakan. Gue inget banget, beberapa bulan lalu, gue lagi di coffee shop, duduk di pojok, ngetik kerjaan sambil nyeruput kopi latte. Sekeliling gue rame banget. Ada yang rapat sambil buka laptop, ada juga koko-koko yang datang pakai celana pendek dan kaos polos doang, tapi di sana ngobrolin bisnis miliaran. Pokoknya, vibes-nya tuh orang sukses semua lah. Tapi tahu nggak, di momen itu, gue malah ngerasa kayak penipu. Karena di balik meja kayu estetik sama latte art love di gelas, gue jadi kepikiran, anjir. Habis ini gue harus bayar cicilan. Tabungan gue tinggal seiprit. Gaji bulan depan udah kebayang bakal habis buat apa aja. Lu pernah nggak ngerasa kayak lu pura-pura sukses biar nggak kelihatan ketinggalan? Padahal dalam hati lu cemas banget dan takut banget kelihatan gagal. Itu dia. Beban kelas menengah tuh lebih banyak di kepala. Lu kerja keras biar dianggap sukses. Biar bisa dipost ke Instagram. Biar nggak malu waktu reuni. Biar orang bilang kalau lu udah settle. Tapi apa hasilnya? Lu malah jadi terjebak gaya hidup. Lu kebayangkan kalau nggak nongkrong bareng temen, lu takut dicap antisosial. Kalau HP lu jadul, lu takut dikira nggak gaul. Kalau nggak ikut liburan tipis-tipis, lu takut dibilang masih muda tapi nggak kemana-mana. Padahal lu tahu banget kalau duit lu pas-pasan. Itu semua bukan perasaan dari dalam hati lu, tapi jebakan itulah yang membuatmu merasa seperti itu. Sistemnya emang sengaja dibikin kayak gitu, supaya lu tetap di roda hamster itu. Supaya lu kerja keras terus, konsumsi terus, biar roda ekonomi muter. Dan tahu nggak apa yang paling ironis? Lu ngerasa beruntung jadi kelas menengah. Karena lu nggak harus kelaparan, lu masih bisa beli kopi, masih bisa bayar Netflix. Tapi di satu sisi, lu juga nggak pernah benar-benar bebas. Karena tiap lu mau nafas lega, selalu aja ada yang bikin lu harus keluar duit lagi. Pasti ada aja gaya hidup yang harus lu ikutin. Kayak beli gadget baru, tren fashion baru, tempat nongkrong baru, biaya ini, biaya itu. Dan disitulah, kenapa gue bilang kelas menengah jadi sapi perah paling empuk. Lu dipuji-puji karena lu tulang punggung ekonomi. Lu dianggap pahlawan karena pajak lu bantu negara jalan. Tapi di saat yang sama, lu diperah habis-habisan. Lu akan selalu diperah untuk terus berpikir,
Gimana caranya minggu depan survive? Gimana caranya biar nggak malu di mata orang? Gimana caranya biar tetap kelihatan orang kalau gue sukses? Dan akhirnya lu makin terjebak dan makin jauh dari kebebasan yang lu impiin. Itulah kenapa hari ini gue bilang, ini bukan cuma soal duit. Ini soal mental lu, soal hidup lu, soal kebebasan lu. Karena kalau lu terus kejebak di pola ini, lu bakal selamanya jadi sapi perah yang nggak pernah sadar kalau lagi diperah. Gue mau lu tarik nafas dulu, karena apa yang bakal gue omongin sekarang mungkin agak nyelekit. Gini bro, kelas menengah itu sengaja dibuatin zona nyaman, tapi di dalamnya juga dikasih jebakan. Lu kayak dikasih cukup buat hidup lumayan biar lu ngerasa aman, tapi nggak pernah cukup buat bener-bener bebas. Kayak lu dikasih pancingan tapi talinya dipegangin sama orang lain. Duit lu tuh selalu ngalir tapi arahnya ke bank lewat bunga utang, ke perusahaan lewat barang-barang lifestyle yang katanya bikin lu naik kelas, ke negara lewat pajak, dan ke brand-brand global lewat tren yang bikin lu ke-trigger pengen beli. Dan parahnya, lu ngerasa kalau itu semua wajar. Lu tahu kenapa? Karena sistemnya dibangun buat bikin lu ngerasa kalau lu miskin lu harus kerja lebih keras. Kalau lu kelas menengah lu harus jaga gaya biar kelihatan sukses. Dan kalau lu kaya banget, lu baru bisa bebas ngatur hidup lu sendiri. Gue ingat pepatah kuno tapi lupa siapa namanya. Dia bilang begini, "The real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money." Artinya adalah, sebenarnya nilai lu tuh bukan di angka rekening lu doang, tapi di kebebasan lu dalam memilih hidup. Tapi, gimana mau bebas kalau lu kejar-kejaran sama cicilan, FOMO, dan bahkan sama standar hidup orang lain? Lu pernah baca nggak kata-katanya Yuval Noah Harari? Dia pernah bilang begini, "Homo sapiens ruled the world because they are the only animal that can cooperate flexibly in large numbers." Nah, kita ini dijebak buat cooperate dalam sistem konsumsi. Lu pikir lu bebas milih, padahal lu sebenarnya lagi diarahkan. Contoh simpelnya gini, lu scroll TikTok, tiba-tiba keluar video orang pakai iPhone terbaru. Beda kamera aja lu udah ngerasa HP lu jadul, padahal HP lama lu masih bagus. Tapi lu ke-trigger nih, karena lu dipaksa percaya. Kalau lu nggak update, lu dianggap ketinggalan. Atau lu ngerasa insecure ngelihat temen lu liburan ke Jepang, padahal lu nggak pengen ke Jepang. Tapi karena semua orang upload, lu jadi mikir, gue juga mau ke Jepang ah. Masak iya udah sukses gaji 10 juta per bulan gak ke Jepang. Itu dia cara kerja jebakan kelas menengah. Dan disitulah kenapa banyak ekonom bilang, kelas menengah adalah sapi perah paling stabil. Karena kita itu cukup kaya buat jadi konsumen, tapi gak cukup kaya buat benar-benar bebas. Nah makanya, hari ini gue pengen lu melek. Gue gak bilang lu harus tiba-tiba berhenti kerja, kabur ke gunung, jadi pemburu. Gak bro, hidup di dunia modern tetap butuh duit. Gue cuma pengen lu ngerti frameworknya. Sekarang gini, gue mau lu bayangin hidup lu kayak game RPG. Lu mulai game ini sebagai middle class hero. Statistik lu lumayan tinggi. Lu punya gaji, skill, dan sedikit tabungan. Tapi setiap kali lu naik level, gamenya makin susah. Monster lu juga makin gede. Monster lu bernama pajak, cicilan rumah, tuntutan gaya hidup, dan inflasi. Semua monster itu bikin HP atau darah lu berkurang. Jadi satu-satunya cara menang game ini bukan cuma naikin income lu, tapi lu juga harus ngerti bagaimana cara sistem bikin lu terus konsumsi, siapa yang diuntungkan dari uang lu, dan gimana caranya lu tetap waras dan nggak kebawa arus. Karena kalau lu nggak sadar, lu bakal terus jadi karakter level 30 yang masih stuck di map beginner. Dan itu capek banget. Lu boleh kerja keras, lu boleh cari duit banyak, tapi lu harus ngerti kenapa lu ngelakuin semua itu. Supaya suatu hari lu kerja buat diri lu sendiri, bukan buat sistem. Oke bro, sampai di titik ini, lu mungkin mikir, terus gua harus gimana dong kalau emang sistemnya begini? Gua nggak bilang gampang ya, nggak ada jalan ninja yang bikin lu tiba-tiba bebas finansial dalam seminggu. Nggak ada. Tapi ada beberapa hal yang bisa lu lakuin supaya lu nggak terus-terusan jadi sapi perah. Dan sumpah, ini bukan teori doang. Ini hal-hal kecil yang gue sendiri lakuin. Gue mau mulai dari satu hal paling penting. Pertama, lu harus berani bilang, cukup. Serius, lu harus belajar ngebatasin apa yang lu mau. Karena lu nggak akan pernah menang kalau terus kejar standar orang lain. Gue kasih contoh ya. Dulu, tiap kali ada iPhone baru keluar, gue selalu ngerasa harus upgrade. Padahal HP lama gue masih cakep banget. Kameranya masih jernih. Nge-lag pun juga enggak. Tapi gue ke-trigger karena semua orang pakai. Sampai akhirnya gue bilang ke diri gue sendiri, cukup. Gue nggak mau beli sesuatu cuma buat diakui orang lain. Dan sumpah, setelahnya lega banget rasanya. Lu bakal kaget. Banyak hal yang lu pikir kebutuhan ternyata cuma keinginan buat dianggap keren. Kedua, lu harus ngerti angka lu sendiri. Lu tahu nggak? Banyak orang yang kerja keras mati-matian tapi nggak tahu kemana duitnya pergi. Karena kita sering males hitung-hitungan. Kita selalu ngerasa semuanya akan cukup sampai akhir bulan padahal tahu-tahu udah tekor. Lu nggak perlu jadi ahli keuangan, bro. Lu cukup duduk sejam, buka buku catatan, dan tulis. Lu dapat duit dari mana aja. Lu habisin buat apa aja. Mana yang wajib dan mana yang cuma FOMO. Saat lu udah mulai catat semua dan lu mulai pilah mana yang wajib dan enggak, gue jamin mata lu akan terbuka. Gue dulu sering bilang gini ke diri sendiri. Nongkrong ngopi cuma 50.000. Kecil lah. Tapi waktu gue hitung, sebulan bisa 1 juta cuma buat kopi doang. Gila nggak?
Buat apa coba ngabisin uang segitu cuma buat kopi? Ketiga, bikin tujuan yang bikin lu semangat. Lu tahu kenapa kelas menengah gampang banget kejebak? Karena hidupnya cuma buat bertahan. Gak punya tujuan yang lebih besar. Lu perlu punya mimpi. Bukan cuma mimpi pengen kaya, semua orang juga pengen. Tapi tulis mimpi yang detail. Lu pengen apa aja sekarang? Lu pengen punya rumah di perumahan dengan luas 100 meter. Lu pengen punya mobil buatan Jerman yang pakai setir kiri. Lu pengen punya penghasilan per bulan 50 juta bersih. Tulis dengan detail. Tempel di tempat lu bisa lihat tiap hari. Biar lu inget, kenapa lu kerja keras. Gue suka banget kata-kata Simon Sinek. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Lu harus punya something you love. Karena kalau enggak, lu bakal capek dan gak akan pernah ngerasa puas. Ini penting banget bro. Karena kalau lu tahu apa yang lu kejar, lu bakal lebih gampang buat bilang enggak sama hal-hal yang cuma bikin lu kelihatan keren. Terakhir, lu harus inget, hidup itu bukan lomba siapa paling cepat sukses. Kadang lu lihat temen lu sukses duluan, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Terus lu ngerasa gagal. Padahal bro, semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan biarin sistem bikin lu mikir hidup lu harus kayak timeline orang lain. Gue sendiri masih jauh banget dari kata bebas finansial. Tapi gue udah jauh lebih tenang karena gue tahu, gue gak kejar gaya hidup orang lain. Gue tahu kemana duit gue pergi. Dan gue tahu apa yang gue kejar. Gue pengen lu juga ngerasain itu. Bukan berarti lu berhenti kerja keras, tapi lu kerja keras buat diri lu sendiri. Bukan buat terus jadi sapi prasistem. Lu pernah ngerasa gak sih, hidup lu tuh kayak hidup buat orang lain? Lu kerja keras siang malam. Lu ngumpulin duit. Tapi abis itu duit lu langsung pergi lagi. Bukan cuma buat kebutuhan, tapi juga buat bikin orang lain menganggap kalau lu tuh sukses. Dan paling miris, lu ngerasa itu wajar. Padahal bro, hidup lu tuh punya harga yang lebih mahal dari sekadar citra. Gue pengen lu dengerin ini baik-baik. Lu bukan sapi perah, lu manusia. Dan lu punya hak buat milih hidup lu sendiri. Lu tuh lebih dari sekadar konsumen yang ditargetin iklan. Lebih dari sekadar objek pajak. Lebih dari sekadar statistik middle class yang katanya tulang punggung ekonomi. Lu itu makhluk yang punya mimpi, punya otak, dan punya hati. Gue tahu sistem emang dibangun biar lu jalan di treadmill itu. Supaya lu terus lari. Biar ekonomi muter. Tapi lu juga harus tahu, lu juga punya rem. Lu boleh banget kerja keras. Boleh banget cari duit banyak. Tapi lu harus tahu buat siapa lu kerja keras. Karena kalau enggak, lu bakal selamanya capek. Gue gak mau lu jadi generasi yang kerja banting tulang tapi yang beneran dibanting sampai mati rasa. Gue tahu rasanya bro. Gue tahu rasanya waktu bangun tidur rasanya mata masih ngantuk berat. Dan udah ngerasa capek duluan padahal belum ngapa-ngapain. Karena di kepala lu isinya banyak tagihan, cicilan, perasaan gagal karena belum kayak temen lu. Overthinking kalau tiba-tiba lu sakit atau kehilangan kerjaan. Gue tahu rasanya karena gue juga pernah di titik itu. Tapi tahu nggak, apa momen paling penting yang bikin gue berubah? Waktu gue mulai mengabaikan apa kata orang dan mulai mengganti dengan apa yang gue mau. Gue mulai berani bilang cukup. Gue berhenti beli barang cuma buat impress orang yang bahkan nggak peduli sama gue. Gue mulai pelan-pelan ngatur duit gue buat mimpi gue sendiri. Dan pelan-pelan beban itu kerasa lebih ringan. Gue pengen lu ingat satu kalimat ini. Gue kerja keras bukan buat kelihatan sukses. Gue kerja keras supaya bisa hidup sesuai pilihan gue. Lu boleh banget punya mimpi gede. Mau rumah bagus, mobil keren, liburan ke luar negeri, sah-sah aja. Tapi pastiin kalau itu semua lu lakuin karena lu mau. Bukan karena lu takut dianggap gagal. Karena pada akhirnya, yang paling mahal bukan gaya hidup lu. Yang paling mahal itu kebebasan lu. Bro, gue pengen lu tarik nafas bentar. Karena abis semua yang kita bahas barusan, gue yakin kepala lu pasti kacau banget. Mungkin lu mikir, anjir ternyata segitunya ya gue dijadiin sapi perah. Atau malah lu ngerasa kesel, sedih, atau takut. Gue ngerti banget. Gak gampang ngadepin kenyataan kalau hidup kita ternyata banyak diatur sama sistem. Tapi dengerin gue baik-baik bro. Lu gak boleh jadi korban sistem. Hari ini, lu udah ngambil langkah paling penting yaitu, lu mulai sadar akan semua sistem ini. Dan itu aja udah bikin lu beda dari jutaan orang di luar sana yang masih kejebak hamster wheel. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Lu harus bertindak. Gue gak minta lu langsung jadi jutawan atau minta lu langsung resign besok. Gue cuma minta lu mulai ngerem bentar dan juga tata hidup lu lagi, mulai dari nol lagi. Lu pantas buat punya hidup yang lu pilih sendiri, bukan hidup yang dipaksa sistem, tren, atau omongan orang. Gue percaya sama lu bro. Karena gue tahu anak-anak seangkatan kita tuh keras kepala. Kalau lu udah tahu alasannya, lu pasti bisa cari caranya. Dan kalau lu butuh tempat buat cerita, buat curhat, atau lu punya pemikiran tentang gimana lu ngelawan sistem ini, drop komen di bawah. Gue pengen denger cerita lu. Siapa tahu cerita lu bisa bantu orang lain yang lagi ngerasa sendirian, karena kita nggak sendiri bro. Dan makin banyak orang yang sadar, makin kecil ruang buat sistem ngejebak kita. Oh iya, kalau lu suka vibe video kayak gini, yang bukan cuma motivasi doang, tapi juga buka mata lu soal hal-hal yang sering lu anggap sepele, jangan lupa like dan subscribe. Ingat sekali lagi kata-kata ini. Gue kerja keras bukan buat kelihatan sukses. Gue kerja keras supaya bisa hidup sesuai pilihan gue. Karena pada akhirnya, hidup itu lu yang jalanin. Bukan orang lain, bukan sistem,
atau bahkan algoritma sosial media. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.